Peristiwa penembakan Brigadir Joshua membuat terbongkarnya isu dugaan mafia di kepolisian yang disebut Konsorsium 303. Konsorsium 303 yang dimaksud adalah perhimpunan para pengusaha, pejabat negara, dan aparat negara yang terlibat dalam bisnis ilegal seperti perjudian, prostitusi, penyeludupan suku cadang palsu, solar subsidi, minuman keras, hingga tambang ilegal. Menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, grafik yang muncul di media sosial kemungkinan besar adalah buatan polisi sendiri. Dari grafik tersebut, selain Irjen Verdi Sambo, diduga ada 6 jenderal yang terlibat dalam pusaran tersebut. Walaupun masih isu dan belum bisa dibuktikan, ada baiknya kita melihat profil ke-6 jenderal yang diduga terlibat dalam pusaran Konsorsium 303. Irjen Adiderian Jaya Marta. Nama Irjen Adiderian Jaya Marta juga diduga ikut masuk dalam pusaran Konsorsium 303. Diketahui Irjen Adiderian adalah lulusan Akpol pada tahun 1994 dengan satuan reserse. Perjalanan karirnya mirip dengan Irjen Verdi Sambo. Dalam waktu usia yang muda memperoleh pangkat Irjen. Ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal di tahun 2019 dengan jabatan staf khusus Menparekraf bidang keamanan di umurnya 47 tahun. Tidak butuh waktu lama, setahun kemudian di tahun 2020 ia kembali naik pangkat menjadi Inspektur Jenderal dengan jabatan Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri di umurnya 48 tahun. Kasus penting yang pernah ditanganinya adalah menangani penyalahgunaan dana kemah pemuda Islam Indonesia sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh Dhanil Lijar Simanjuntak pada tahun 2018, menangkap mantan Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus korupsi proyek pembangkit listrik di tahun 2018, menangani kasus Parada Cinta Chat Mesum Rizik Pirsa di tahun 2017, dan saat ini Irjen Adiderian Jaya Marta menjabat sebagai staf ahli manajemen Kapolri. Irjen Suwondo Nainggolan. Nama Irjen Suwondo Nainggolan juga diduga ikut masuk dalam pusaran Konsorsium 303. Diketahui Irjen Suwondo Nainggolan adalah lulusan Akpol pada tahun 1994 dengan satuan reserse. Di bulan Mei 2020, ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal dengan jabatan sebagai Karobingkar SSDM Polri. Tidak butuh waktu berapa lama, 6 bulan kemudian pada November 2020, pangkatnya naik menjadi Inspektur Jenderal di umur 48 tahun. Tentu saja kenaikan pangkat tersebut dibarengi dengan prestasi yang cemerlang dalam menangani beberapa kasus, diantaranya adalah mengungkap, menangkap peredaran 1,8 ton narkoba di Anyer, Banten, ikut dalam tim Merah Putih menangkap peredaran 1 ton sabu di perairan Kepri, ikut dalam tim menangkap buron kakap korupsi Joko Chandra, dan saat ini Irjen Suwondo Nainggolan menjabat sebagai Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri. Irjen Niko Afinta. Nama Irjen Niko Afinta diduga ikut masuk dalam jaringan Konsorsium 303. Diketahui Irjen Niko adalah lulusan Akpol pada tahun 1992 dengan satuan reserse. Perjalanan karir Irjen Niko Afinta sangat mirip dengan perjalanan karir Irjen Verdi Sambo, di mana karirnya melesat melewati para seniornya. Di tahun 2018, ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal di usianya 47 tahun dan menjabat sebagai Karobinaspal Bareskrim Polri. Setahun kemudian, di tahun 2019, ia dipromosikan menjadi staf ahli sosial politik Polri dan mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal di usia 48 tahun. Tentu saja kenaikan pangkat tersebut dibarengi dengan prestasi yang cemerlang dengan menangani beberapa kasus, diantaranya mengungkap kasus besar menggagalkan peredaran 1 ton sabu di Anyar Serang, Banten di tahun 2017, ikut dalam menggagalkan peredaran 2,5 ton sabu jaringan internasional, mengungkap kasus rekayasa hoaks penganiayaan Ratna Sarumpait. Setelah itu, Irjen Niko Afinta ditunjuk menjadi Kapolda Kalimantan Selatan di tahun 2020. Kurun 6 bulan
menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Niko Afinta menggagalkan sejumlah kasus peredaran narkotika, diantaranya kasus besar peredaran narkotika 300 kg sabu jalur Malaysia Kalimantan. Di tahun itu juga, di tahun 2020, Irjen Niko Afinta dipercaya untuk menjadi Kapolda Jawa Timur hingga saat ini. Irjen Pancaputra Simanjuntak. Nama Irjen Pancaputra Simanjuntak juga diduga ikut masuk dalam pusaran konsorsium 303. Diketahui, Irjen Pancaputra adalah lulusan Akpol pada tahun 1990 dengan satuan reserse. Ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal di tahun 2018 dengan jabatan Direktur Penyidikan KPK di umur 49 tahun. 2 tahun kemudian, ia kembali mendapat promosi kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal di tahun 2020 dengan jabatan Bida Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Diklat Polri. Dan di tahun itu juga, ia dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara. Baru beberapa bulan menjadi Kapolda Sulawesi Utara, ia kembali dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara di tahun 2021. Kenaikan pangkat tersebut tentu saja dibarengi dengan prestasi yang cemerlang ketika ia menangani beberapa perkara korupsi saat ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Di antaranya adalah penangkapan Tubagus Cairi Wardana, tersangka pencucian uang yang mangkrak di KPK selama 6 tahun, menangani perkara korupsi di perusahaan penerbangan Garuda Indonesia yang mangkrak 4 tahun di KPK, penangkapan Edi Sindoro, pelaku penyuapan Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi DPO selama 2 tahun, dan selama 11 bulan menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Irjen Pancaputra telah melakukan sebanyak 21 operasi tangkap tangan atau OTT. Irjen Fadil Imran. Nama Irjen Fadil Imran diduga ikut masuk dalam jaringan konsorsium 303. Keterlibatannya diduga saat momen Irjen Verdi Sambo mendatangi dan memeluk Irjen Fadil Imran yang videonya menjadi viral. Diketahui, Irjen Fadil Imran adalah lulusan Akpol pada tahun 1991 dengan satuan reserse. Di tahun 2017, ia memperoleh pangkat Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri di umurnya 50 tahun. 2 tahun kemudian, tepatnya 2019, ia memperoleh pangkat Inspektur Jenderal dengan jabatan Staf Ahli Sosial dan Budaya Polri di umur 52 tahun. Tentu saja kenaikan pangkat tersebut dibarengi dengan segudang prestasi gemilang dalam menangani berbagai kasus. Di antaranya, di tahun 2011 menangkap M. Najarudin, tersangka kasus korupsi Wisma Atlet dari Kolombia ke Jakarta. Di tahun 2013 menangkap Hercules dan John Kay. Di tahun 2017 membongkar sindikat Sarah Chen. Di tahun itu juga ia menangani kasus chat mesum Balada Cinta Rizik dan Firza. Di tahun 2018 menangani kasus Muslim Cyber Army. Di tahun 2019 menangani penertiban tambang liar di wilayah Bangka Belitung. Segudang prestasinya tersebut membuat ia dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur di tahun 2020. Dan saat ini ia dipercaya untuk menjadi Kapolda Metro Jaya. Brigjen Heri Heriawan. Nama Brigjen Heri Heriawan juga ikut diduga dalam pusaran konsorsium 303. Diketahui, Brigjen Heri Heriawan adalah lulusan Akpol pada tahun 1996 dengan satuan reserse dari Dinas Datasemen Khusus 88. Pada Desember 2021, Heri Heriawan memperoleh pangkat Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Dividensus 88 Anti Teror Polri. Tentu saja, kenaikan pangkat tersebut dibarengi dengan prestasi-prestasi yang gemilang, diantaranya menangkap gembong teroris Nurdin M. Top di tahun 2019, menangkap Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Jamaah Islamiyah Indonesia di tahun 2010, menangkap John Kay dan Hercules, menangkap kasus pembunuhan kopi sianida, dan ikut dalam tim Satgas Merah Putih mengungkap penyeludupan sabu seberat 1 ton di kawasan Anyer, Banten. Saat ini, Brigjen Heri Heriawan menjabat sebagai Dirsidik Densus 88.